Hampir secara umum penduduk kota Bogor mempunyai keyakinan bahwa kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan kota Pakuan. Ibu kota Pajajaran, asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Dan dari artikel ini, kita akan coba storytelling penelusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu. Sejarah Bogor. Naskah cerita Waruga Guru tahun 1750-an. Dalam naskah berbahasa Sunda kuno ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon paku jajar. K.F. Hall tahun 1869 dalam tulisan berjudul The Batoe Toelis T. Buitenzorg, kurang lebih begitu tulisannya, batu tulis di Bogor artinya. Hall menyebutkan bahwa di dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana juga banyak ditemukan pohon paku. Jadi, menurut Hall, nama Pakuan itu ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar, atau dalam bahasa Belandanya disebut sebagai Oprijnstaande Pakoe Bomen, kurang lebih begitu ya. Karena saya juga nggak bisa bahasa Belanda. Lalu pada tahun 1919, G.E. Prover dalam Encyclopedie van Nederlands in the edisi Tibe tahun 1919 juga, Pakuan mengandung pengertian paku. Akan tetapi harus diartikan paku jagat atau Spitzker de Wereld, yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Pakuan menurut Fauvaire setara dengan Maharaja. Kata Pajajaran diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan, evenknie dalam bahasa Belanda, yang dimaksudkan Fauvaire adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Sekalipun Fauvaire tidak merangkum arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berarti Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan Maharaja Majapahit pada saat itu. Ia juga sependapat dengan Husein Jayadiningrat tahun 1913 bahwa Pakuan Pajajaran didirikan tahun 1433. R.Ng. Purbacaraka tahun 1921 dalam tulisan The Batoe Tolis Beach Wittenzorg, atau bahasa Indonesia adalah batu tulis dekat Bogor. Ia menjelaskan bahwa kata Pakuan mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno, Pakuan dengan double W, yang kemudian dieja menjadi Pakuan dengan satu W. Ini tertulis dalam prasasti batu tulis dalam lidah orang Sunda itu. Arti kata itu diucapkan Pakuan, bukan Pakuan ya, jadi Pakuan, yang berarti adalah kemah atau istana. Jadi Pakuan Pajajaran menurut Purbacaraka berarti istana yang berjajar, dalam bahasa Belandanya Anrijnstaande Hoven. Lalu pada tahun 1957 H. Tendam sebagai insinyur pertanian ingin meneliti kehidupan sosial ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya Verkenningen Rondom Pajajaran, yang artinya pengenalan sekitar Pajajaran, pengertian Pakuan ada hubungannya dengan lingga atau tonggak batu yang terpancang di sebelah prasasti batu tulis sebagai tanda kekuasaan. Ia juga mengingatkan bahwa dalam cerita Pahreangan disebut-sebut tokoh Sang Haluesi dan Sang Susuk Tunggal yang dianggapnya masih mempunyai pengertian paku. Lalu Hatendam juga berpendapat bahwa Pakuan bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibu kota, atau dalam bahasa Belandanya Hoofdstad, yang harus dibedakan dari keraton. Kata Pajajaran ditindaunya berdasarkan topografi. Ia merujuk laporan Kapiten Mikler pada tahun 1690 yang memberitahukan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak di antara sungai besar dengan sungai Tangerang yang disebut juga Sungai Ciliwung dan Cisadane. Tendam juga akhirnya menarik kesimpulan nih bahwa nama Pajajaran muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi Pakuan Pajajaran dalam pengertiannya Tendam adalah Pakuan di Pajajaran atau Dayeuh Pajajaran. Sebutan Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran dapat ditemukan dalam prasasti batu tulis
nomor 1 dan 2. Sedangkan yang nomor 3, prasasti batu tulis itu dapat dijumpai di Prasasti Kebantenan yang ada di Bekasi. Dalam naskah cerita Parahyangan ada kalimat yang berbunyi Sang Susuk Tunggal. Inyana nunyina palangka Sriman Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Mu Mikadatuan Sri Buma Punta Narayana Madura Suradipati. Inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Sang Susuk Tunggal dialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Buma Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Sang Hyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lainnya untuk Sri Baduga. Jadi yang disebut Pakuan itu adalah Kadaton yang bernama Sri Bima dan seterusnya. Pakuan adalah tempat tinggal untuk raja, biasa disebut keraton, kedaton, atau istana. Jadi tafsiran Purbacaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam cerita Parahyangan, yaitu istana yang berjajar. Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bisa dilihat nama istana yang cukup panjang, tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada 5 bangunan keraton yang masing-masing bernama Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Jadi inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik Panca Persada atau 5 keraton. Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surasowan di Banten, dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang meringkasnya Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibu kota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya nama Keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat yang meluas menjadi nama ibu kota dan nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Jogja atau Yogya. Lalu menurut pendapat Tendam, Pakuan atau ibu kota itu benar dalam penggunaan, tapi salah dari segi semantik. Dalam laporan Tom Pires tahun 1513 disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda itu bernama Dayo atau Dayeuh dan terletak di daerah pegunungan. 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Kelapa di Muara Ciliwung. Nama Dayo didengarnya dari penduduk atau pembesar Pelabuhan Kelapa. Jadi di sini jelas nih, orang Pelabuhan Kelapa menggunakan kata Dayeuh bukan Pakuan bila bermaksud menyebut ibu kota. Dalam percakapan sehari-hari digunakan kata Dayeuh, sedangkan dalam kesusastraan digunakan Pakuan untuk menyebut ibu kota dari kerajaan. Untuk praktisnya, dalam tulisan berikut digunakan Pakuan untuk nama ibu kota dan Pajajaran untuk nama negara seperti kebiasaan masyarakat Jawa Barat pada saat ini.